家伙，你这条命，我今天收定了。老师不能继续陪在你身旁了。Halo para tetua, para pecinta Battle Through the Heavens dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar? Udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan? Gue bilang gak usah pakai lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan kelompok Xiaoyan yang dipimpin oleh Feng Xichang yang pada saat ini berusaha untuk mencari Raja Kupu-Kupu. Tak lama setelah melesat seperti apa yang dikatakan Feng Xichang, kabut menyerupai bubuk sisik biru muncul di sekelilingnya. Kelihatannya tembus cahaya dan menutupi area ruang yang luas. Feng Xichang bersikap bijaksana dan segera mengeluarkan api binatangnya untuk membakar semua bubuk sisik di sekitarnya. Planet ini tampak kosong dan tidak ada makhluk hidup lain terkecuali kupu-kupu neraka karena belum ada makhluk kuat lain yang muncul di hadapan kelompok Xiaoyan. Tampaknya di antara binatang buas luar angkasa yang berbahaya ini, kupu-kupu neraka pastilah merupakan makhluk yang sangat kuat. Ia juga merupakan monster yang sulit dihadapi, oleh karena itu tidak ada orang kuat lain yang berani memprovokasi mereka. Selain itu, dengan banyaknya kepompong di tempat ini, bubuk biru sekejap menjadi semakin padat. Area besar bubuk sisik biru ini terlihat di depan mata kelompok Xiaoyan. Feng Xichang berkata sambil membersihkan sisik dan bubuk di sekitarnya bahwa Raja Kupu-Kupu seharusnya ada di depan. Selanjutnya kelompok itu pun perlahan bergerak maju. Lingkungan di sekitar yang redup itu terhalang oleh sejumlah besar sisik dan bubuk. Pada akhirnya api binatang milik Feng Xichang mulai berjuang dan tidak lagi mampu menghilangkan sisik dan bubuk tersebut. Melihat hal tersebut, pikiran Xiaoyan bergerak sedikit dan seekor naga api membumbung dan dengan cepat membubarkan sisik biru di sekitar. Setelah memasuki tempat ini, Xiaoyan pada saat ini menyadari ada sesuatu yang aneh. Xiaoyan bergumam, mengapa roh jahat begitu kuat di tempat ini? Selanjutnya seekor naga api berputar-putar kemanapun naga api tersebut menyapu. Sisik dan bubuk yang berada di sekitar juga pada saat ini terbakar habis. Api putih juga menyala-nyala menerangi area di sekitar. Saat berikutnya semua orang pada akhirnya berhenti sejenak. Terkecuali Ye Beijing yang tidak bergerak, pupil mata semua orang menyipit. Di balik kegelapan, sesungguhnya ada cacing-cacing panjang yang menggeliat. Sosok-sosok ini terus-menerus memintal benang sutra dan menenun sebuah kepompong. Semua orang seketika terkejut karena tampak terlihat ini merupakan larva kupu-kupu neraka. Ketika mereka terkena cahaya, larva tersebut langsung menyemburkan sisik biru yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, dalam kegelapan, dua cahaya biru yang menyilaukan meledak di depan Xiaoyan dan yang lainnya menutupi semua orang. Saat berikutnya, suara frekuensi rendah yang langsung menuju ke pikiran semua orang melonjak. Feng Xichang melambaikan tangannya dan sebuah lonceng emas muncul di depannya melarutkan serangan gelombang suara tersebut. Xiaoyan juga telah bersiap dan menyelimuti semua orang dengan kekuatan spiritualnya. Meskipun tidak dapat dihindari sepenuhnya, semuanya masih dalam kisaran yang dapat ditoleransi. Sesaat kemudian, Xiaoyan berteriak pelan ketika memerintahkan kekuatannya untuk meledak. Naga api 3 warna pun seketika meledak. Kekuatan jantung api menyebar dengan cepat dan sisik biru itu mulai terbakar dengan kecepatan tinggi. Dalam sekejap, tempat ini berubah menjadi lautan api dan pada saat yang sama, lokasi dua sinar cahaya biru dapat terlihat dengan jelas. Seekor kupu-kupu neraka tampak tengah merangkak di tengah dan larva yang tak terhitung jumlahnya di hadapannya. Sepertinya semuanya adalah keturunannya. Bersamaan dengan Xiaoyan yang masih asik berpikir, tiba-tiba Xiaoyan pada saat ini merasa linglung. Ruang di depannya terdistorsi, posisinya terkilir dan Ye Beijing serta Xiao Yueli di sampingnya lenyap. Xiaoyan mengerutkan kening karena Feng Xichang tidak menyebutkan kemampuan ini.
Pada saat ini, Xiaoyan dikelilingi oleh sisik dan bubuk biru dan berada ribuan meter jauhnya dari lokasi Raja Kupu-Kupu. Xiaoyan mengerutkan kening sambil dikelilingi oleh api 3 warna. Selanjutnya, Xiaoyan berubah menjadi seberkas api dan menyapu ke arah Raja Kupu-Kupu. Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa semua binatang luar angkasa yang ditemui sebelumnya tidak memiliki kemampuan spasial. Namun kemampuan Raja Kupu-Kupu ini berada di luar imajinasi Xiaoyan. Ia benar-benar memiliki kemampuan teleportasi. Xiaoyan kembali bertanya-tanya, mungkinkah kemampuan ini berhubungan dengan jiwa gua void? Di bawah guntur yang hebat, ribuan kaki tertutup hanya dalam waktu sekejap. Pada saat yang sama, Xiaoyan terus membentuk segel dengan tangannya dan api 3 warna mulai menyatu dengan gila-gilaan. Namun sebelum Xiaoyan dapat menyatukan Angry Buddha Lotus Flame 3 warna, sosoknya kembali ke titik awal tanpa peringatan apapun. Xiaoyan pada saat ini berpikir, tampaknya begitu Xiaoyan mendekati sosok tersebut, Xiaoyan akan memasuki lubang cacing untuk mengatur ulang posisinya. Xiaoyan menginjak guntur ekstrim lagi dan kembali mendekati Raja Kupu-Kupu dengan kecepatan penuh. Di mata Xiaoyan, saat kedua cahaya biru itu semakin dekat, mereka pada akhirnya kembali ke titik awal. Sekalipun Xiaoyan sedang memegang Angry Buddha Lotus Flame 3 warna yang telah terkondensasi di tangannya, Xiaoyan berakhir dengan tidak dapat mendekat. Xiaoyan pada akhirnya bergumam jika Xiaoyan tidak bisa mendekat melalui akumulasi jarak. Xiaoyan ingin tahu apakah sub jiwa void milik Xiaoyan dapat membuat Xiaoyan secara instan mendekati sosok tersebut. Pikiran Xiaoyan pun segera bergerak dan sub jiwa void di dalam tubuh Xiaoyan yang tersembunyi seketika sirna. Di depan mata Xiaoyan tampak seolah-olah banyak bintik putih muncul di kehampaan. Selama Xiaoyan menggerakkan pikirannya, Xiaoyan akan dapat mencapai posisi titik putih manapun. Xiaoyan pun seketika menyapu area yang dituju oleh Xiaoyan dan menemukan titik putih terdekat. Xiaoyan melangkah maju dan langsung muncul di hadapan Raja Kupu-Kupu. Kali ini Xiaoyan hanya berjarak beberapa puluh kaki dari Raja Kupu-Kupu neraka. Tanpa ragu sedikit pun, Xiaoyan mendorong keluar Angry Buddha Lotus Flame 3 warna di tangannya. Pada saat yang sama, kekuatan aturan yang kuat membuat Xiaoyan tidak dapat mengendalikan sosoknya dan Xiaoyan kembali muncul di posisi semula. Xiaoyan kembali berpikir mengapa Xiaoyan pada akhirnya kembali ke titik awal. Mungkinkah hanya dengan mendekati kupu-kupu neraka, Xiaoyan akan kembali ke titik awal? Jika begitu permasalahannya, lalu bagaimana jika Xiaoyan pergi ke arah lain? Bersamaan dengan Xiaoyan yang berpikir, Angry Buddha Lotus Flame 3 warna milik Xiaoyan di kejauhan meluas hingga ukuran ribuan meter. Api menutupi seluruh area sekitar dan api yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur tiba-tiba menyapu. Nyala api yang terang menerangi lingkungan yang redup dan gelombang api yang menyebar menyulut semua sisik biru yang pekat. Lingkungan di sekitar Xiaoyan pada akhirnya tiba-tiba menjadi semakin jelas. Tidak jauh dari situ, Xiaoyan melihat beberapa sosok, yakni Xiao Yueli, Ye Beijing, dan sosok Feng Xichang. Feng Xichang pada saat ini berteriak agar semuanya berhati-hati. Semua orang akhirnya menatap ke arah dua berkas cahaya biru di kejauhan yang bergetar, seolah-olah baru saja terluka oleh Angry Buddha Lotus Flame milik Xiaoyan. Seketika 9 segel bintang berkelebat di antara alis Xiaoyan. Klon dewa asli dan klon jangkrik emas menyatu pada saat yang sama dengan tubuh Xiaoyan. Selanjutnya, guntur ekstrim menggelegar di bawah kaki Xiaoyan dan Xiaoyan hendak bergegas ke sisi Xiao Yueli. Tetapi setelah sosok itu terbang beberapa ratus kaki, ia kembali ke titik awal seperti yang diharapkan. Tampaknya semua orang di sini terjebak dalam semacam aturan spasial. Tidak peduli bagaimana mereka mencoba menerobos, mereka akhirnya akan kembali ke titik awal. Kemampuan kupu-kupu neraka ini berada di luar imajinasi semua orang. Jika bisa diubah menjadi keterampilan bertarung, maka itu akan jauh lebih kuat daripada kekuatan ilusi. Sementara itu di sisi lain, tubuh Raja Kupu-Kupu Neraka pada saat ini terangkat dan sosoknya seketika mengibaskan sayapnya ke bawah. Tiba-tiba semua yang ada di sini runtuh.
Ruang angkasa runtuh, gunung-gunung dan semua keberadaan berubah menjadi ketiadaan. Kekuatan aturan yang mengerikan tersapu bersih dan tubuh Xiaoyan tampak meleleh. Jiwa Xiaoyan juga pada saat ini tampak runtuh bersama dengan ruang. Tetapi pada saat ini, setelah Xiaoyan bergabung dengan klon jangkrik emas, tingkat kekuatan tubuh aslinya hampir mencapai tingkat langkah kelima. Tentu saja pada saat ini sulit bagi Xiaoyan untuk memiliki kekuatan langkah kelima yang sesungguhnya. Di bawah kekuatan yang kuat ini, Xiaoyan hanya mengeluarkan darah dari sudut mulutnya dan tidak terluka serius. Di sisi lain, Feng Xichang dan dua orang lainnya tidak seberuntung Xiaoyan. Mereka semua berubah menjadi garis-garis darah ketika terlempar mundur. Adapun Raja Kupu-Kupu pada saat ini tampak telah menghilang. Xiaoyan segera mengaktifkan formasi dan mencari lokasi Raja Kupu-Kupu di seluruh planet. Xiaoyan mencoba menggerakkan tubuhnya dengan kepergian Raja Kupu-Kupu. Xiaoyan juga pada saat ini berpikir bahwa tampaknya kekuatan yang menghalangi ruang juga menghilang dan Xiaoyan tidak akan kembali lagi ke titik semula. Selanjutnya Xiaoyan bergumam bahwa monster tersebut tampaknya benar-benar muncul di sisi lain dari bintang ini. Dapat dikatakan ini merupakan suatu kecepatan yang luar binasa. Bersama dengan hal tersebut, Yu Beijing dan Xiao Yueli segera datang ke sisi Xiaoyan. Selanjutnya mereka berubah menjadi kilatan pelangi panjang dan terus mengejar Raja Kupu-Kupu. Feng Xichang dan dua orang lainnya pada saat ini terjatuh dalam genangan darah. Mereka bersusah payah untuk bangkit dan mulai bermeditasi guna memulihkan diri dari luka parah mereka. Setelah Xiaoyan pergi, Feng Xichang pada saat ini juga tiba-tiba membuka matanya. Ia lanjut segera membawa kedua wanita itu ke tempat bersembunyian. Sebuah batu giok tersembunyi pada saat ini muncul di tangan Feng Xichang sebelum akhirnya ia memerintahkan mereka untuk bersembunyi. Namun sebelum sempat mereka bersembunyi, pada saat ini tiba-tiba beberapa kilatan pelangi panjang muncul di langit. Mata Feng Xichang sedikit menyipit ketika mengenali sosok yang bernama Hang Lingchuan yang belum mokat. Mata Feng Xichang lanjut menoleh ke arah kiri dan kanan dan sudut mulutnya pada saat ini sedikit terangkat. Selanjutnya Feng Xichang bergumam bahwa orang ini tampaknya akan melakukan tindakan gegabah. Jika orang ini bertemu dengan Xiaoyan dan mulai berkelahi, jika mereka saling bersaing, maka kelompok Feng Xichang akan diuntungkan. Ia berpikir sosok yang bernama Linze dari alam Dewa Sembilan Surga akan juga segera tiba di tempat ini. Hanya dengan membiarkan mereka bersaing satu sama lain, mereka akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan kristal waktu dan ruang tanpa cedera. Meskipun Xiaoyan berjanji untuk memberi mereka 30% dari kristal waktu dan ruang, mungkin saja Xiaoyan juga tidak akan menepati janjinya. Xiaoyan sangat kejam dan sangat teliti, oleh karena itu Xiaoyan pasti tidak akan membaginya dengan kelompok Feng Xichang. Fu Qinghan dan wanita lainnya pada saat ini mengangguk mendengar apa yang dikatakan oleh Feng Xichang. Selanjutnya Feng Xichang pada saat ini memerintahkan mereka untuk memulihkan kekuatan mereka secepat mungkin. Sementara itu kembali ke Xiaoyan dan Xiao Yueli serta Yu Beijing yang pada saat ini terbang melalui bintang dengan kecepatan yang sangat cepat. Di tengah perjalanan mereka kembali bertemu dengan segerombolan kupu-kupu neraka. Dengan pengalaman mereka sebelumnya, mereka bertiga memutuskan bersembunyi di dalam kepompong. Begitu aman barulah mereka pada akhirnya kembali meneruskan perjalanannya. Dalam waktu kurang sebatang dupa, pada saat ini Xiaoyan pada akhirnya tiba di lokasi Raja Kupu-Kupu. Tempat ini berbeda jika dibandingkan dengan tempat sebelumnya. Ada rawa di tanah dan cairan hijau yang mengeluarkan gas beracun. Di udara terdapat bubuk sisik biru dan gas racun rawa yang saling bertautan. Xiaoyan sedikit mengerutkan kening begitu melihat hal ini. Klon dewa asli takut pada racun, tetapi untungnya Xiaoyan memiliki pil racun di dalam tubuhnya. Namun meskipun begitu, Xiaoyan harus terlebih dahulu menggunakan api untuk menghilangkan gas beracun. Setelah berhasil, tepat ketika Xiaoyan hendak masuk, Xiaoyan tiba-tiba mengangkat kelapanya dan melihat ke arah langit. Xiaoyan pada akhirnya bergumam, ternyata ada orang-orang kuat lainnya yang telah datang ke planet ini.
Xiaoyan seketika berpikir bahwa ini pasti ada hubungannya dengan Feng Xichang. Xiaoyan lanjut bergumam bahwa sepertinya Feng Xichang ingin meraup keuntungan saat kedua belah pihak saling bertempur. Mata Xiaoyan sedikit menyipit dan berpikir jika begitu permasalahannya, Xiaoyan tidak akan membiarkan orang-orang ini mendapatkan apa yang mereka inginkan. Seberkas cahaya petir berkumpul dari langit sebelum akhirnya mengalir lurus ke bawah. Ledakan pun seketika terjadi. Satu demi satu petir ini terus-menerus membombardir ke bawah. Xiaoyan sengaja melepaskannya untuk menarik perhatian sosok-sosok yang pada saat ini bergegas. Selanjutnya Xiaoyan dan yang lainnya memutuskan untuk bersembunyi di belakang menggunakan giok penyembunyi. Sesaat kemudian beberapa sosok pada akhirnya seketika muncul dari tempat Xiaoyan sebelumnya berada. Mengikuti pandangan Xiaoyan melihat ada total 4 sosok. Xiaoyan menatap ke arah pria yang tampak sebagai pemimpin dan bergumam bahwa orang ini juga berada di langkah ketiga keabadian para dewa. Xiaoyan ingin tahu berapa banyak sumber yang telah ia buka pada saat ini. Xiaoyan berpikir bahwa terkecuali sang pemimpin, 3 orang lainnya semuanya berada pada level pertama keabadian para dewa. Terlebih lagi hanya ada beberapa keabadian para dewa yang dapat mencapai langkah ketiga. Jika orang-orang dari dunia lain tidak datang ke tempat ini satu demi satu, akan sulit untuk mengumpulkan begitu banyak keabadian dewa yang kuat di daerah misterius ini. Xiaoyan pun menghela nafas dan setelah kemunculan 4 sosok tersebut dengan pemikirannya, Guntur segera membombardir ke-4 sosok tersebut. Pria yang merupakan pemimpin dari kelompok ini mendengus dingin dan segera mengangkat tangannya sambil melambai. Ia pada saat ini membentuk penghalang dan berteriak ketika memerintahkan kekuatannya untuk membubarkan Guntur tersebut. Namun pada saat ini Guntur yang membombardir ke bawah tampak tidak hancur seperti apa yang ia harapkan. Sebaliknya seluruh tubuhnya pada saat ini diselimuti oleh Guntur. Ia berpikir bahwa itu hanya Guntur biasa, tetapi nyatanya ia tidak tahu bahwa itu adalah Guntur surgawi penghancur kehampaan milik Xiaoyan. Benda ini terjatuh dengan suara keras dan sosok tersebut pada akhirnya terkejut di sekujur tubuhnya. Sosok itu menggoyangkan lengan bajunya dan bersikap untuk tetap tenang ketika bergumam bahwa Guntur ini sungguh sangat aneh. Ternyata kekuatan Guntur ini juga mengandung kekuatan aturan. Selanjutnya, tubuh dari sosok tersebut tiba-tiba berkedut terus-menerus tanpa sadar. Ye Beijing dan Xiao Yueli tidak bisa menahan tertawa ketika mereka melihat hal ini. Suara tawa dari keduanya meskipun kecil tampaknya masih menarik perhatian dari sosok tersebut dan sosok itu segera melihat ke sekitar. Ye Beijing dan Xiao Yueli pun seketika langsung terdiam. Mereka berada di tumpukan cangkang kepompong yang tampak hancur. Ada banyak sekali cangkang kepompong di tempat ini dan jika mereka tidak merasakan aura kelompok Xiaoyan, akan sulit bagi mereka untuk mendeteksi keberadaan Xiaoyan dan yang lainnya. Pada saat yang bersamaan, tiba-tiba suara angin bertiup kembali terdengar di udara. Gelombang kedua pun datang dan total dari kelompok ini ada 3 orang. Pemimpinnya bukanlah Feng Xichang, melainkan seorang yang belum pernah dilihat Xiaoyan sebelumnya. Ia mengenakan jubah dengan mahkota emas di kelapanya. Melihat pakaian ini, Xiaoyan langsung merasakan adanya rasa keakraban. Xiaoyan pun bergumam, mungkinkah ketiga orang ini berasal dari alam dewa 9 surga? Pakaian sosok-sosok ini sangat halus dan indah dan mereka tampak dipenuhi dengan rasa bangga yang melonjak. Begitu kelompok ini datang, kedua belah pihak pada akhirnya berhadapan satu sama lain. Dilihat dari raut wajah mereka yang tidak bersahabat, mereka tampaknya tidak saling mengenal. Laki-laki yang memimpin 4 sosok pada saat ini segera bertanya kepada kelompok yang baru saja sampai. Ia bertanya apakah tujuan dari para tuan di sini adalah untuk melakukan perampokan. Mendengar hal tersebut, pria berjubah halus pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa mereka masing-masing mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Bagaimana mungkin ada pembicaraan yang seperti itu yang keluar dari mulut si pria?
Mendengar hal tersebut, pria yang memimpin kelompok berisikan 4 orang pada saat ini juga tersenyum. Sosoknya lanjut berkata, jika begitu permasalahannya, maka mari mereka mengandalkan kemampuan masing-masing. Setelah sedikit perbincangan, lelaki berjubah halus segera bergerak dan menyerbu ke dalam kabut beracun tanpa ragu-ragu. Sosok-sosok lainnya juga pada saat ini bergegas masuk seolah-olah mereka tidak takut. Namun baru saja mereka melesat pada saat ini ledakan tiba-tiba terjadi. Seperti yang diduga Xiaoyan, bubuk sisik biru yang dipancarkan Raja Kupu-Kupu kembali menyebar. Kedua tim yang menyerbu tanpa terkecuali semuanya pada saat ini terlempar mundur. Kemudian posisi mereka dibatasi. Tidak peduli bagaimana mereka melangkah maju, mereka akhirnya akan kembali ke titik awal. Sementara itu, mata indah Xiao Yueli pada saat ini terfokus ketika ia berkata, sekarang saat yang tepat untuk menyingkirkan mereka. Xiao Yueli berpikir akan lebih baik untuk melancarkan serangan diam-diam pada saat ini. Ketika semua orang dikunci oleh Raja Kupu-Kupu, maka mereka memiliki kesempatan. Xiaoyan pada saat ini menggelengkan kelapanya karena menghabisi orang-orang ini bukanlah tujuan mereka. Xiaoyan hanya ingin menggunakan kekuatan mereka untuk menghabisi Raja Kupu-Kupu dan ini merupakan poin kuncinya. Xiaoyan berpikir karena mereka semua adalah orang-orang kuat yang dikirim ke rumah mereka, mengapa tidak memanfaatkan kelompok ini? Xiaoyan pun kembali bergumam sebaiknya mereka juga pada saat ini jangan terburu-buru. Jika tidak salah, Feng Xichang seharusnya menyiapkan lebih banyak orang daripada kelompok yang ada. Xiaoyan pada saat ini terus-menerus melepaskan guntur, membuat lokasi ini menjadi tempat yang paling menarik perhatian di planet tersebut. Sesaat kemudian, 3 sosok terbang rendah di langit sebelum akhirnya dengan hati-hati bersembunyi di dalam cangkang kepompong tidak jauh dari Xiaoyan. Ketiga orang ini tidak lain dan tidak bukan adalah kelompok Feng Xichang. Mereka pada saat ini tidak menyadari keberadaan Xiaoyan yang dekat dengan mereka. Kekuatan jiwa mereka juga lebih lemah jika dibandingkan dengan kekuatan spiritual Xiaoyan dan mereka tidak dapat mendeteksi Xiaoyan. Feng Xichang pada saat ini bergumam bahwa ketiga orang itu telah menghilang dan bagaimana mungkin ada guntur di tempat ini. Xiaoyan dengan santai mendengar semua yang pada saat ini dikatakan oleh Feng Xichang. Sementara itu Feng Xichang menarik nafas dalam-dalam ketika melihat ke sekitar dengan penuh kewaspadaan. Ia lanjut bergumam, hanya Han Linchuan dan Lin Ze yang pada saat ini muncul di langit. Bukankah seharusnya ada 3 tim? Mungkinkah Xiaoyan telah menyadarinya terlebih dahulu dan pergi atau bersembunyi? Feng Xichang pada saat ini merenungkan langkah apa yang harus ia ambil di dalam kondisi seperti ini. Feng Xichang juga tahu bahwa Xiaoyan memiliki giok tersembunyi. Jika Xiaoyan pada akhirnya bersembunyi, maka mereka tidak akan bisa menemukan keberadaan Xiaoyan. Jika begitu permasalahannya, maka kelompok Feng Xichang pasti akan mokat jika mereka tetap berada di sini. Oleh karena itu sebaiknya mereka pada saat ini segera pergi dari tempat ini. Sosok-sosok di belakang Feng Xichang mengangguk, tetapi saat Feng Xichang hendak pergi, pada saat ini tiba-tiba terdengar suara gemuruh di kejauhan. Tim yang dipimpin oleh Han Linchuan dan Lin Ze melancarkan serangan terhadap Raja Kupu-Kupu. Jelas ini bukan pertama kalinya mereka datang ke tempat ini. Oleh karena itu mereka sudah memiliki pemahaman mengenai Raja Kupu-Kupu dan sudah menemukan cara untuk menghadapinya. Meskipun ini akan membatasi posisi mereka, selama jarak serangan cukup jauh, mereka masih bisa melukai Raja Kupu-Kupu. Walaupun Raja Kupu-Kupu ini memiliki aturan yang kuat, ia tidak memiliki pertahanan yang kuat. Dengan begitu, serangan ringan saja sesungguhnya akan membuatnya terkejut dan jika ia ketakutan, ia akan mengepakkan sayapnya dan terbang menjauh. Itulah yang pada akhirnya terjadi di mana sayap dari Raja Kupu-Kupu perlahan naik lagi. Ia hendak mengepakkan sayapnya dan kembali terbang. Di saat yang sama, semua orang di udara memancarkan aura kuat dan mengeluarkan harta mereka yang berisi kekuatan pertahanan. Masing-masing tim mengeluarkan lonceng emas dan kuali kuno untuk menahan kehancuran yang dilesatkan oleh Raja Kupu-Kupu neraka.
Sementara itu Fang Xichang dan Xiaoyan di kejauhan yang mengamati pertempuran tampak tidak mengaktifkan pertahanan. Mereka pada saat ini menyadari dari pertempuran sebelumnya bahwa jarak mereka telah berada di kondisi aman. Kemungkinan besar mereka tidak akan terpengaruh oleh kekuatan aturan yang muncul saat sayap mengepak. Suara dengungan pada akhirnya seketika menyebar. Banyak ledakan terjadi ketika sayap Raja Kupu-Kupu bergerak ke bawah. Tampaknya sayap tersebut mengepak dengan lembut, tetapi dalam sekejap ruang yang berada di sekitar runtuh. Lonceng emas dan kuali kuno pada saat ini tampak seperti kulit telur dan rentan terhadap satu pukulan dan hancur berkeping-keping. Semua sosok di langit berubah menjadi garis darah dan melesat mundur. Lin Ze meludahkan busa darah dan segera duduk bersila di udara sambil bergumam bahwa kekuatan aturan ini begitu kuat. Darah terus mengalir keluar dari sudut mulutnya, menandakan bahwa luka dalamnya sangat serius. Han Ling Chuan juga terluka parah dan semua sosok duduk bersila di udara untuk memulihkan diri. Sebenarnya, sekarang adalah kesempatan yang baik untuk mengambil tindakan. Mereka semua mengalami luka serius dan jika kelompok Xiaoyan menyerang secara diam-diam, mereka akan dapat menghabisi setidaknya setengah dari kelompok mereka. Namun mereka tidak berbahaya di mata Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat malas dengan mereka. Xiaoyan berniat menggunakan kedua tim ini untuk menghadapi kupu-kupu neraka. Meskipun Raja Kupu-Kupu Neraka ini takut api, tetapi semuanya seperti apa yang dikatakan oleh Fang Xichang. Pertama-tama mustahil bagi mereka untuk mendekatinya dan api pun hampir tidak dapat melukainya. Xiaoyan bahkan tidak tahu apakah Angry Buddha Lotus Flame Xiaoyan sebelumnya telah menyebabkan kerusakan pada Raja Kupu-Kupu tersebut atau tidak. Pada saat ini Xiaoyan melihat ke arah cangkang kepompong tempat Fang Xichang berada. Mereka bertiga juga bersembunyi di dalam kegelapan. Jika berbicara mengenai logika, tanpa adanya giok tersembunyi, mereka akan langsung ketahuan. Lin Ze di langit berdiri terlebih dahulu sebelum akhirnya berubah menjadi kilatan pelangi bersama dengan anak buahnya. Sosoknya tampaknya berniat untuk mengejar Raja Kupu-Kupu. Sementara itu, luka Han Ling Chuan pada saat ini tampaknya belum pulih. Ia menatap Lin Ze yang pergi terlebih dahulu dan tampak tidak sabar sebelum akhirnya segera bangkit untuk bergegas. Bintang di tempat ini sangat besar dan akan sangat sulit bagi mereka untuk mencari keberadaan Raja Kupu-Kupu jika Xiaoyan juga tidak mengikuti saran Fang Xichang dan menyiapkan formasi terlebih dahulu untuk segera mengunci Raja Kupu-Kupu. Xiaoyan akan membutuhkan banyak waktu untuk mencari keberadaan Raja Kupu-Kupu. Xiaoyan hanya menghela nafas dan setelah kelompok orang ini pergi, Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk tidak langsung pergi. Xiaoyan memutuskan untuk menunggu Fang Xichang. Fang Xichang juga pada saat ini tampak begitu berhati-hati. Setelah beberapa saat, ia mencondongkan tubuhnya dan melihat sekeliling dengan penuh kehati-hatian. Setelah memastikan keadaan aman dan tidak ada orang di sekitarnya, ia pada akhirnya memutuskan pergi. Fang Xichang kembali bergumam dengan suara rendah bahwa ini benar-benar sungguh sangat aneh. Kemanakah Xiaoyan pergi? Tidak mungkin ia pergi dari tempat ini. Ia pasti bersembunyi di suatu tempat dan mencoba berkomplot melawan kelompok Fang Xichang. Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini tersenyum menatap ke arah kelompok Fang Xichang yang bergegas pergi. Xiaoyan menghela nafas sebelum akhirnya bergumam bahwa ini benar-benar sungguh sangat menarik.